Saya pakai bahasa Inggris. Tapi ada di bahasa Indonesia-nya. Kok bahasa Indonesia mau? Toh? Oh, atau kasih dulu tahu kan. Nanti kasih baca dulu kan. Siapa Gina? Nanti kita kasih kembali atau bagaimana kan? Oh, kau mau dulu deh nanti. Iya kan? Ya, kasih Mi. Ya, oke. Bisa dipinjam anunya? Waktunya. In a world where privatized healthcare has placed life-saving medicines behind paywalls and locked away critical research, we believe this motion represents a necessary turning point. On our side, we stand for state subsidization of the research and manufacture of GLP-1 receptor agonist drugs such as Ozempic. Before entering the debate, let us clarify what subsidization means and why it matters. Number one, subsidization means the state provides financial support for pharmaceutical companies and public laboratories to share the cost of research, clinical testing, and production infrastructure. It doesn't mean full nationalization or free distribution. Rather, it means the state co-invests in development and manufacturing to influence how these drugs are researched, priced, and distributed. Number two, research and manufacturing subsidies allow the state to attach conditions, for example, mandatory transparency of clinical data, equitable distribution to public health centers, or price ceilings for essential use patients. These conditions cannot be enforced if the state merely regulates from the outside. Subsidization transforms the state from a passive regulator into an active stakeholder, ensuring that public funding creates public benefit. Number three, the goal is to ensure that GLP-1 products, medicine that is vital for diabetes treatment and metabolic health, to remain safe, affordable, and accessible, instead of being captured by cosmetic and commercial markets. Thus, this debate is about whether health innovation should be guided by public purpose or by private profit, ladies and gentlemen. Going to the first argument, state-funded research improves quality, safety, and public benefit. Here's the problem. Private pharmaceutical firms pursue profit optimization, not research diversification. They often test drugs on limited homogeneous samples. Usually they only undertake clinical testing to white middle-aged adults. Why is this the case? Because number one, that group represent their primary consumer market in wealthy nation. Two, broader testing on different ethnicities, genders, and age groups is costly and delay the release of these drugs. But number three, there's no commercial incentive to spend extra time ensuring global applicability when profits can be made faster by meeting the minimum FDA standards or BPOM standards, ladies and gentlemen. As a result, drugs like Ozempic are approved quickly but lacking data on how they perform across diverse population. This necessarily undermines the global health safety of this drug consumption. Why only the affirmative side? This proposal can change all this problem. Under subsidization, the state co-owns this research process. This allows government to mandate, number one, inclusive testing. This means this testing to diverse participant pools, different comorbidities, and also different demographic groups. But number two, there will be rigorous long-term trials. Because of this public funding through subsidization, the company have more money to absorb this financial risk of longer testing. No, thank you. But number three, there would be a better data sharing. Because of this condition attached to this subsidization, the results of clinical testing and any testing will be done by this company will be published and must be made accessible to the universities, hospitals, and to public, ladies and gentlemen. So, the private actors cannot be forced to do this through regulation alone, because regulation only set the minimum safety floors, not the methodological obligation. Subsidization thus creates the structural leverage, ladies and gentlemen, the power to dictate how research is done, who it benefits, and how it is shared. So this converts medical research from a private commodity into a public good.
And why this is matter, ladies and gentlemen? Because diabetes is one of the world's fastest growing chronic diseases. Every delay in research dissemination on this particular diseases means thousands of people lose access to innovation that could save their lives, ladies and gentlemen. Subsidization accelerate both production and equitable application of this particular drugs, ensuring that these discoveries or this drug innovation can be shared, replicated, and scaled instead of locked behind the patents that be owned by this corporation, ladies and gentlemen. Go to the second argument. Why subsidizing research and manufacture increases the accessibility? The problem right now is that private monopolies set high prices because they just can. When one or two companies dominate the production, there's no incentive for this corporation to lower the cost. A single month supply of Ozempic currently exceeds hundreds of dollars and almost hit 1K US dollar. This is so unaffordable to millions of people. By subsidizing the upstream, i.e. in research and manufacturing, the state gains leverage to impose the condition on the pricing, so there is a better price control. The corporation must offer affordable pricing for essential use patients like diabetic patients, etc. But number two, state can set the prioritization of whose production and marketing should be targeted for. This means diabetic and metabolic disorder patients are served before the recreational use or people who use these drugs for aesthetic purposes. But number three, government can mandate the geographic equity. This means public hospitals, rural clinics receive guaranteed quotas of this medicine. This creates a deflationary effect, meaning this reducing the overall market price while expanding the availability of these drugs. Moreover, pharmaceutical companies will still cooperate and they definitely would like to opt in to this proposal. Research and development is very risky and capital intensive. So the failure during this process is common. Public co-funding reduces that risk and it stabilizes the pharmaceutical company profit expectation, ladies and gentlemen, despite all the losses and all the risk that they have to bear. So in competitive market, definitely company will accept this, and refusing this state support, meaning this company losing ground to other rivals company that accept and receive this state subsidization. So definitely company will accept this offer, ladies and gentlemen. So let me tell you why that regulation is not enough. Because the opposition might argue that if the problem are safety and access, we can just do the regulation. Firstly, regulation is reactive. It intervenes after a violation occurs. Subsidization shapes the behavior before production begins. Number two, regulation is minimal. It ensures only compliance, not cooperation. Company will always do the least required to pass the inspection. But the regulation lacks ownership. The state cannot dictate the research methodology, pricing, and distribution strategy. Therefore, we think that the only solution that we can go for this debate is through subsidization, not regulation. For all these reasons, we beg to propose. Kasih mo kanya itu Ginas sebagai Ginas sebagai. Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Subsidi untuk sesuatu yang punya alternatif lain adalah hal yang sangat gegabah. Karena seharusnya subsidi ditujukan kepada sesuatu yang sangat urgent yang memengaruhi banyak kehidupan manusia, bukan hanya satu spesifikasi yang sangat tertentu yang masih bisa dikendalikan oleh regulasi.
Tapi sebelum itu, beberapa pemikiran penting terlebih dahulu. Kenapa subsidi negara untuk GLP-1 ini akan sangat buruk? Mari karakterisasi terlebih dahulu. Subsidi seharusnya dialamatkan untuk sesuatu yang menjadi urgent dan kebutuhan semua pihak. Seperti apa? Obat-obat generik yang sangat dasar misalnya, bahan-bahan primer, bahan bakar minyak. Ini semua berdampak secara utilitarian kepada masyarakat. Kalau mau untuk GLP-1 disubsidi oleh negara yang secara terbatas atau secara tanggung jawab punya banyak hal yang harus mereka biayai, memang harus sebesar itu dampaknya dan seharus itu dibutuhkan. Kecuali negara-negara di status quo dan negara yang punya penduduk dengan angka diabetes yang sangat tinggi baru boleh kita berikan subsidi. Itu artinya semua argumentasi OG baru bisa jalan ketika mereka berhasil membuktikan kalau misalnya penduduknya sebesar itu. Karena alasan obat mahal bukan sekedar obatnya mahal, tapi ya begitu, kebutuhan pasarnya juga kurang. Tapi kami akan jelaskan kenapa kebutuhan pasar pada akhirnya bakal membuatnya menjadi lebih murah. Tapi kenapa mereka bisa baik-baik saja tanpa subsidi? Mereka sedari awal survive tanpa bantuan. Fakta bahwa awalnya obatnya hanya 1, sekarang 2, berarti kemungkinan di masa depan dengan privat yang mau untuk kejar untung yang banyak, berarti akan ada insentif untuk melakukan riset supaya harga obatnya lebih murah. Tapi 2, kasus yang ditangani bukan kasus yang tidak punya alternatif lain. Ini bukan seperti kanker yang akan sangat mematikan dan tidak bisa ditanggulangi selain kemo. Tapi ini adalah bentuk-bentuk obesitas dan diabetes yang bisa, obesitas dan diabetes bisa saja dihindari dengan mengurangi konsumsi gula tiap harinya, atau bisa diakses dengan hidup sehat, bisa diakses dengan insulin, bisa diakses dengan berhenti minuman gula, hindari fast food dan jaga pola makan. Itu artinya ini bukan sekedar penuh karena penyakit atau virusnya, tapi ada insentif dari manusia untuk melibatkan dirinya. Tapi 2, bentuk subsidi membuat segala hal menjadi aksesibel. Kita danai penelitian, insentif uang, bantu bahan baku, produksinya, pabrik disediakan. Matriksnya, harganya akan menjadi sangat murah dan sangat aksesibel. Itu artinya karena dia sangat murah, bahkan ketika BPJS tidak perlu digunakan untuk membeli obat ini, itu artinya gampang membuat orang-orang yang penderita diabetes, penderita obesitas, ketergantungan, dan merasa aku bisa saja makan fast food pada akhirnya karena aku punya obat ini yang sangat murah bisa diakses. Itu artinya insentif dari manusianya untuk melakukan berhenti untuk hidup lebih sehat tidak terjadi. Tapi sebelum itu silakan. Ya, tapi kan yang sudah kena diabetes kan banyak banget. Itu di Indonesia aja tuh, di Amerika itu sudah hampir 30% dari kelompok usia muda. Jadi kamu bilangnya mau mereka sudah sembuh dengan kurangi makan gula, tapi kan udah bisa karena udah kena diabetes. Berarti harus inovasi itu di bidang Ozempic itu harus tinggi banget nggak sih? Iya, tapi begini bentuknya. Penjelasannya adalah begini. 1, mereka bisa olahraga dengan baik. Tapi 2, ketika ada obatnya, itu adalah justifikasi kepada orang-orang yang belum diabetes atau belum sakit untuk bilang, kalaupun misalnya aku sakit akan bisa saja buat akses ini. Tapi 3, di sisi kami bukan berarti secara otomatis risetnya akan berhenti atau secara otomatis risetnya akan melambat. Justru seperti aku bilang, karena kita berada di ranah privat, itu artinya banyak perusahaan-perusahaan mau untuk mereka akan lakukan riset dan inovasi yang lebih bagus daripada pemerintah yang dengan mudah untuk cut dananya mereka dan paksa kamu untuk setidaknya pakai yang kurang berkualitas. Tapi masuk ke dalam sanggahan kepada tim opening government. Ketika mereka bilang kalau ini dibutuhkan karena 1, mereka butuh kualitas yang sangat baik, tapi 2, butuh aksesibilitas. Aku rasa ini sederhana. Ini adalah penyakit yang bisa dihindari sama manusia. Gak ada urgensi ketika kita bilang sudah banyak orang yang kena diabetes jadi harus ada obatnya. Padahal di status quo diabetes, obesitas, banyak sekali alternatif lain untuk bantu untuk mereka sembuh. Sudah ada insulin, sudah ada obat-obat generik lainnya. Itu artinya menambah obat atau menambah inovasi baru bukan sesuatu yang sangat urgent, kecuali ini adalah sesuatu yang belum ada obatnya dan kita investasikan, maka itu sesuatu yang bisa sah-sah saja untuk terjadi. Tapi 2 pembuktian dalam perdebatan ini. 1, kenapa membuat GLP-1 aksesibel adalah pilihan yang sangat gegabah. Tapi 2, kenapa kualitas bukan hal yang eksklusif di OG, malah akan lebih baik dampaknya di sisi kami. Tapi argumentasi 1, kenapa membuat GLP-1 aksesibel adalah pilihan yang berbahaya. Justru ketika dia menjadi aksesibel, bentuk penyalahgunaannya menjadi sangat memungkinkan. Orang-orang akan ketergantungan. Kenapa? Ini murah karena ada insentif dari pemerintah. Tapi 2, bisa didapat di mana-mana. Tapi 3, ada relasi ketimpangan kuasa yang terjadi antara pemerintah dan privat. Itu artinya pemerintah yang pada dasarnya mau harga murah tapi kualitas gak seberapa, yang penting harganya murah, punya insentif atau punya
kuasa untuk menekan privat-privat untuk tidak menjaga kualitasnya, yang penting aksesibel saja. Tapi di sisi privat, mereka adalah orang-orang yang mau kualitasnya menjadi lebih baik. Itu artinya tendensi untuk obat yang berkualitas akan jauh lebih baik di sisi kami. Di sisi government, kualitasnya bisa jadi dilakukan, apalagi dengan bagaimana kondisi pemerintah yang terkadang sangat korupsi. Tapi dua, yang sebenarnya buat obat-obat mahal itu adalah pajak dan patennya, bukan sekedar obatnya saja, bukan sekedar ini ada penelitian baru. Makanya ketika bentuk regulasinya bukan sekedar seperti yang Oji bilang, tapi di sisi kita akan kurangi pajak kepada insentif baru. Kita akan buat mereka untuk setidaknya bantu mereka sebar obatnya secara regulasi, sehingga aksesibilitas akan tetap terjamin di sisi kami, tapi di sisi kami aksesibilitasnya tidak sampai kepada obatnya sangat murah sehingga bisa diakses, padahal masih ada opsi lain. Tapi dua, kenapa kualitas bukan hal yang eksklusif di sisi Oji? Justru karena ketika dia full dikelola swasta yang fokusnya adalah kepada kualitas dan insentif dan tidak ada gangguan dari pemerintah dan aktor eksternal lainnya, diisi oleh para orang-orang profesional, mereka akan fokus ke investasi dan persaingan. Itu artinya biar kualitasnya, kalau kita mau harganya jadi murah, kita biarkan saja mereka untuk lakukan inovasi, karena harganya bisa jadi murah ketika demand untuk lakukan investasi, demand untuk lakukan penelitian itu menjadi sangat tinggi, sehingga kualitas yang justru baik itu akan ada di sisi kami, karena kita tidak biarkan aktor ketiga yang akan memaksa dan mendorong para perusahaan-perusahaan privat untuk bilang, oh tidak apa-apa untuk kualitasnya berubah sedikit, yang penting bisa aksesibel. Karena di sisi kami, dengan persaingan yang alami, dengan persaingan yang cepat, dan perusahaan yang mau untuk bersaing dengan uang yang mereka punya akan membantu agar dia bisa menjadi lebih murah dan penelitiannya bisa terus berjalan. Penimbangannya sederhana. Di sisi kami yang jamin tentang bagaimana kualitas tanpa pemerintah akan tetap baik, tanpa ada gangguan dari pemerintah yang sangat korup juga. Bangga menjadi oposisi. Tiga, dua, satu respon dulu. Satu, kayaknya Aura ini salah paham. Diabetes itu bukan penyakit yang bisa kamu sembuhkan secara permanen tanpa obat. Diabetes itu timbul karena resistensi insulin. Pankreasmu itu sudah overridden sama gula yang ada di darahmu, sehingga karena ada gula kualitas rendah seperti sirup jagung yang cenderung lebih murah dan dipakai oleh industri-industri makanan murah, sehingga dia terbiasa untuk pompa insulin dalam jumlah banyak supaya gulamu itu bisa masuk ke dalam peredaran darah dengan lebih mudah. Artinya, begitu insulinmu sudah terbiasa dengan begitu pankreasmu sudah terbiasa dengan hormon insulin ini, diabetes itu pasti akan terjadi. Terlepas dari kamu mau nge-gym, terlepas dari kamu mau pergi lari, terlepas dari seberapa banyak pun kalori yang kamu makan, ya kamu tuh bakalan kena diabetes juga karena insulinmu yang mempengaruhi proses penyerapan gula oleh pankreas itu sudah rusak. Oleh karena itu pasti bakalan butuh Ozempic pada akhirnya, bakalan butuh obat yang bisa hindari resistensi insulin ini. Tapi yang kedua, dia bilang bahwa obat itu mahal karena paten dan pajak. Exactly, makanya obatnya itu butuh subsidi dari pemerintah. Kenapa? Dua karakterisasi. Satu, perusahaan obat itu adalah sesuatu yang profit oriented. Makanya pada akhirnya perusahaan-perusahaan obat ini pasti bakalan sebanyak mungkin menaikkan harga obat, menaikkan harga paten dan lain-lain, sehingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan lebih banyak bagi stakeholdernya yang sudah investasi banyak-banyak. Tapi yang kedua, ketika pemerintah melakukan subsidi terhadap perusahaan obat ini, maka mereka akan punya hak yang lebih besar terhadap intervensi. Harga jual yang mereka miliki berapa, seperti apa distribusi obat ini di pasaran dan lain-lain. Perlu dipahami, di negara yang akan dilindungi oleh Aura, justru perusahaan-perusahaan yang melakukan industrialisasi sendiri, melakukan research and development sendiri, pasti bakalan punya lebih sedikit insentif buat kasih akses obat ini kepada masyarakat miskin. Mereka pasti kasih akses obat ini kepada masyarakat kaya yang bisa kasih mereka profit sebanyak mungkin. Tapi ya Naya, obatnya kalau dibeli masih butuh preskripsi nggak atau bisa dibeli langsung? obat ini pasti bakalan butuh preskripsi karena ini merupakan obat Ozempic. Obat ini merupakan obat yang harus dikonsumsi atas dasar apa yang dipercaya oleh dokter itu perlu atau tidak. Aura berdebat juga dengan asumsi bahwa diabetes juga segampang itu untuk dilindungi dirimu dari penyakitnya. Kalau misalnya kita bisa buktikan bahwa diabetes memang segampang itu buat kena kamu, bahkan orang-orang yang rajin gym seperti Kak Akbar pun, kami rasa bahwa framing ini sudah cukup untuk outframe seluruh perdebatan yang dibawakan oleh Aura di perdebatan ini. Satu framing pertama dulu, bahwa diabetes itu merupakan masalah endemik dan masalah struktural.
Perlu diketahui bahwa mayoritas dari penyebab diabetes datang dari permasalahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat serta seberapa banyak purchasing power mereka untuk membeli makanan yang proper. Makanan-makanan seperti apa? Makanan yang mengandung simple sirup, sukrosa dan karbohidrat simple yang jauh lebih mudah untuk diproduksi dibandingkan dengan makanan tinggi serat dan protein. Ultra processed food seperti roti, soda dan lain-lain. Ini artinya solusi preventif seperti subsidi gym, sugar tax, healthcare dan lain-lain itu tidak akan bekerja efektif juga. Soalnya akar permasalahan dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat serta yang bisa mereka beli dengan uang yang mereka miliki, berarti masyarakat-masyarakat ini akan selalu diambang batas risiko resistensi insulin akibat karbohidrat berlebihan yang berujung diabetes. Seperti apa gambarannya di status quo? Gambarannya simple. Ketika misalnya seseorang itu pilih untuk makan lebih banyak nasinya, simply karena mereka tidak bisa beli daging yang cukup untuk penuhi hidupnya mereka sendiri. Mereka pilih untuk makan makanan yang karbohidrat tinggi seperti roti karena mereka gak bisa beli makanan sayur yang butuh serat dan lebih mahal lauknya untuk dibuat. Kenapa kemudian ini bakalan menjadi kasus yang sangat berbahaya? Karena mayoritas orang-orang yang bakalan menjadi korban dari resistensi insulin ini, diabetes ini, pasti bakalan jadi orang-orang yang tidak bisa afford makanan. Tapi yang kedua adalah mayoritas masyarakat yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan harus bergantung kepada restoran dan lain-lain yang pakai simple syrup dan profit oriented. Tapi ya orang. Intervensi pemerintah di sisi kamu kan bagus kalau misalnya ada jaminan ya, pemerintah sealtruis itu. Tapi pada dasarnya pemerintah tidak sealtruis itu juga. Kalau misalnya kamu mau berdebat dengan bawa argumentasi bahwa pemerintah tidak sealtruis itu, ya justru di sisimu bakal lebih parah dong, karena perusahaan juga gak bakalan sealtruis itu juga. Pemerintah satu sudah dipilih sama masyarakat, yang kedua punya political incentive untuk dipilih kedua kalinya. Di sisimu, perusahaan obat pengen profit oriented, mereka pengen uang sebanyak mungkin, mereka bakalan jual ke orang-orang kaya, sementara orang miskin ya sudah buang aja. Di sisi kita setidaknya orang-orang miskin yang jadi mayoritas bakalan punya juga insentif untuk disway oleh pemerintah, karena mereka juga yang bakalan tentukan mereka akan dipilih atau tidak, akan didemo dan mati di tangannya masyarakat atau tidak. Yang kedua, individu yang jadi korban diabetes, satu, di status quo sudah ada upaya gym yang lebih murah mungkin, olahraga seperti lari sudah lebih murah, dan juga banyak sumber makanan organik. Jadi fokus utama debat ini bukan cuma orang-orang kaya yang bisa beli Ozempic, tapi adanya subsidi atau tidak, apakah orang-orang ini bakalan bisa punya upaya preventif terhadap penyakit yang mungkin mereka punya atau tidak. Tapi yang kedua, orang-orang seperti apa jadinya yang bakalan diproteksi lebih tinggi di sisi pemerintah pembuka? Orang-orang yang tidak punya opsi lain seperti selain beli makanan murah, tidak punya disposable income untuk langganan gym, tidak punya waktu ekstra dari kerja kerah birunya buat jogging makanan tiap hari, buat meal planning, buat beli makanan dari pasar, buat beli sayur di pasar lalu mereka buat di rumahnya sendiri masing-masing. Mereka tidak punya opsi lain selain beli makanan murah, banyak simple sirupnya dan kaya karbohidrat karena harga protein seperti daging dan ikan jauh lebih mahal dibandingkan harga roti dan beras. Harga buah jauh lebih mahal dibandingkan dengan minuman simple sirup seperti soda. Artinya apa? Dua hal. Satu, orang-orang yang punya safety net sudah punya kapasitas juga buat punya gaya hidup agar tidak kena diabetes. Tapi yang kedua, orang-orang yang jadi korban permasalahan diabetes dan butuh Ozempic adalah orang-orang di bawah ketidakuntungan struktural dengan risiko tingkat kerawanan paling tinggi, yaitu orang-orang miskin. Jadi ketika Aura bilang bahwa ini bisa digantikan dengan aturan negara, Aura itu bohong. Masalah sistemik yang diciptakan oleh makanan berbahaya adalah masalah yang timbul akibat perusahaan yang selalu mencari proses produksi lebih murah. Coca-Cola, kecap, sirup buah yang dipakai simple sirup yang lebih cepat diserap oleh masyarakat, serta kemiskinan struktural yang diciptakan oleh profit oriented business scheme. Oleh karena itu, exactly kita butuh pada akhirnya upaya distribusi dan subsidisasi dari negara, sehingga pada akhirnya lebih banyak insentif bagi perusahaan-perusahaan ini untuk jual Ozempicnya dengan lebih murah untuk bantu orang-orang yang berada dalam situasi rentan seperti ini. Tapi kemudian, apa yang akan terjadi jika tidak ada subsidisasi dari pemerintah? Perlu diketahui bahwa private control itu akan selalu memproduksi harm yang sangat-sangat struktural. Artinya akan ada lebih sedikit kemampuan mereka untuk memproduksi obat dengan lebih murah pada akhirnya dalam jangka panjang. Tapi yang kedua, perlu diketahui bahwa market ini akan menjadi selalu sesuatu yang profit oriented. Mereka akan selalu komodifikasi perusahaan kesehatan masyarakat. Mereka akan selalu buat harga Ozempic dengan harga semahal mungkin karena mereka tahu bahwa ini merupakan obat-obatan yang sangat krusial. Orang-orang tidak bisa hidup tanpa adanya Ozempic, sehingga pada akhirnya orang-orang either pilihannya bakalan bayar perusahaan ini dengan harga yang sangat-sangat mahal, atau pada akhirnya mati karena diabetes yang mereka miliki. Artinya secara inherent di sisi Aura, perusahaan ini akan sangat-sangat predatory marketingnya.
Ikutin tadi. Bosnya coba tadi. Bawa. Apa? Coba tadi tapi detailnya itu tadi. Detail itu juga. Kenapa kayak dia predatornya dengan itu nih karena dia tahu orang kaya dia suruh nih dia ke sana kalau dia yang ini influencer selebriti yang menonton Memulai debat dalam 3, 2, 1. Permasalahan yang terjadi setelah tim Oji berikan aksesibilitas adalah konsekuensinya obat-obatan ini bakal sangat mudah diakses. Ya, memang benar bahwa pada akhirnya orang-orang miskin akan mengakses hal ini, tapi Oji lupa mempertimbangkan dampak lainnya. Ketika orang-orang mengkonsumsi obat, artinya akan ada ketergantungan yang hadir pada sisi mereka. Orang-orang miskin juga pada akhirnya akan dibuat makin rentan dan sakit, karena pada akhirnya di sisi mereka orang-orang miskin akan selalu berusaha untuk saya mau beli obatnya saja, tidak mau untuk menjaga pola makan dan lain sebagainya. Padahal pada akhirnya ketika ketergantungan obat itu terjadi, banyak kerugian terhadap masalah kesehatan lainmu yang bisa timbul, masalah ginjal karena kamu terlalu sering mengkonsumsi bahan kimia misalnya. Jadi pada akhirnya ada trade off juga, ada pengorbanan juga yang hadir pada masyarakat miskin atau rentan yang hadir pada sisi mereka. Tetapi nanti akan aku jelaskan kenapa sebenarnya orang-orang yang pada akhirnya udah terkena diabetes di sisi kita itu bakal tercater juga dari kasus kita, dan kenapa pada akhirnya sisi kita adalah untuk memitigasi orang-orang untuk pada akhirnya nggak terlalu untuk pada akhirnya bahwa kita akan buktikan kenapa pada akhirnya obat ini juga bakal tersedia secara organik tanpa campur tangan dari pemerintah. Tapi sebelum itu beberapa respon. Satu, kalau kasus mereka adalah bakal ada monopoli perusahaan di status quo, aku rasa nggak demikian. Kenapa? Karena gini, aku rasa perusahaan farmasi dan obat-obatan di status quo itu jumlahnya sangat banyak. Apa artinya? Apotek-apotek yang udah mulai masif bahkan di daerah-daerah dengan diversifikasinya, ini artinya perusahaan-perusahaan swasta itu akan selalu berusaha untuk bersaing, selalu mau untuk membuat inovasi, sehingga tidak hanya ada satu perusahaan aja yang ada di status quo. Apa artinya? Ini artinya ada insentif dari sisi mereka untuk mau mendapatkan keuntungan yang sangat besar, ada insentif dari sisi mereka untuk mau mendapatkan segmentasi lebih banyak. Karena kalau perusahaanmu cuma mau cater satu orang kulit putih saja, tapi ada perusahaan lain yang bisa cater semua orang, maka pada akhirnya insentif secara inherent dari perusahaan akan merasa tersaingi. Jadi jangan katakan bahwa perusahaan akan terus-terusan saja untuk mau melakukan sampel terhadap satu kelompok tertentu, karena justru karena mereka mau profit oriented, maka proses bersaing dan insentif untuk mau mendapatkan segmentasi pasar itu akan hadir pada sisi kita. Tapi monopoli itu justru bakal terjadi pada sisi mereka karena hanya satu aktor saja yang bisa mengawasi dan mengontrol sisi mereka. Ini artinya insentif perusahaan untuk mau bersaing sebelumnya akan ditekan, karena satu-satunya aktor yang meregulasimu adalah pemerintah. Kamu gak akan punya kebebasan. Kenapa? Karena pemerintah adalah aktor yang sangat birokratis, dan ini berbeda sama sisi perusahaan di mana mereka lebih bebas untuk melakukan riset karena mereka mau untuk profit dan lain sebagainya. Jadi hasilnya ini membuktikan kepada Anda bahwa sebenarnya hasilnya tidak akan selambat itu juga ketika pemerintah tidak ikut campur, karena ada insentif untuk selalu mau bersaing yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena gini, kalau risetnya lama, maka perusahaannya juga yang rugi. Karena untuk melakukan riset, perusahaan farmasi, obat-obatan juga keluarkan dana yang banyak. Jadi, secara inherent mereka nggak mau keluarkan dana yang banyak, makanya risetnya bakal cepat juga. Tapi kenapa ini bakal berbanding lurus sama kualitasnya? Karena perusahaan-perusahaan farmasi, obat-obatan bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang lulusan fakultas farmasi yang ambil profesi misalnya, yang kemudian pada akhirnya bisa untuk melakukan praktek-praktek dan riset seperti ini. Jadi kualitasnya itu bakal hadir pada sisi kita, dan ini jauh lebih baik karena benar-benar ditangani sama orang yang profesional tanpa campur tangan pemerintah yang sangat birokratis misalnya. Jadi masalah segi kualitas dan juga pada akhirnya produknya tidak akan selama itu udah kita jelaskan kepada Anda, tanpa campur tangan pemerintah produknya bakal bisa hadir dengan cepat. Tetapi ini juga membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya kalau produknya bisa hadir secepat itu, orang-orang yang emang sudah terkena diabetes seperti kasus yang dibawa sama Kak Hafiz bakal tercater juga pada sisi kita. Akhirnya mereka tetap dapat bantuan ini juga. Tapi
Karena gini, sebenarnya aksesibilitas yang ada di sisi mereka itu aksesibilitas yang ada pada sisi mereka sebenarnya nggak sebenarnya yang mereka katakan. Karena gini, kalau obatnya juga butuh preskripsi, artinya kamu butuh akses ke dokter. Masalahnya orang-orang miskin di sisi mereka juga minim akses ke dokter. Jadi pada akhirnya orang-orang miskin yang ada pada sisi mereka juga tetap sulit dong untuk capai dan mengakses obatnya. Ya Kak Hafiz, silakan. Kita sudah bilang bahwa satu, diabetes itu unavoidable, dua, tidak ada solusi permanen selain Ozempic. Buktiin ke kita kalau perusahaan profit oriented itu pegang kunci ke kehidupanmu, mereka gak bakalan manfaatin buat kasih semahal mungkin juga produknya. Ya, saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa pada akhirnya perusahaan itu selalu punya insentif untuk mau bersaing. Kalau misalkan satu perusahaan itu cuma mau untuk operasikan ke obat-obatannya ke orang-orang kaya saja, sementara pesaingmu lihat ini dan lihat bahwa perusahaan yang satu tuh cuma segmentasi pasarnya adalah orang kaya, saya mau perluas segmentasi saya supaya orang-orang mendengar misalnya bisa akses obat saya supaya saya lebih punya banyak segmentasi pasar. Jadi insentif atau persaingan seperti ini itu bakal tetap hadir. Jadi pada akhirnya tidak se-ekstrem yang digambarkan sama Oji juga. Tetapi mari bahas kenapa sebenarnya akan jauh lebih baik pada sisi kita. Mereka nggak pernah mempertimbangkan bagaimana dampak ketika seseorang itu punya ketergantungan terhadap obat. Kenapa ini bakal terjadi? Karena gini, karena ketika orang mengonsumsi obat, effort yang kamu berikan itu minim. Makanya sangat mungkin bagi seseorang untuk terus ketergantungan saja. Saya nggak apa-apa untuk makan junk food, saya nggak apa-apa untuk mengkonsumsi gula berlebihan karena besoknya saya bisa beli obat. Jadi pada akhirnya insentif untuk mau gaya hidup sehat itu akan minim pada sisi mereka. Tetapi dua, kenapa pada akhirnya gaya hidup sehat ini paling penting di dalam debatnya secara organik? Karena gini juri, sebenarnya bagi negara, masyarakat yang sehat dan punya pola hidupnya itu jauh lebih menguntungkan. Karena satu, kalau masyarakatnya sendiri yang sadar bahwa pada akhirnya mereka memang harus untuk menjaga pola makannya, ini artinya pemerintah nggak perlu untuk mengeluarkan uang seperti subsidi obat-obatan yang ada pada sisi mereka. Jadi bahkan dana yang dikeluarkan sama pemerintah itu bakal jauh lebih sedikit di sisi kita. Tapi dua, bahkan kalau kita beli kasus mereka soal orang tuh bakal mengkonsumsi obatnya jadi sembuh, tapi karena efek ketergantungan yang gak pernah mereka bahas, lebih besar lagi dampak kesehatan yang mereka dapatkan. Karena kita udah jelasin bagaimana pada akhirnya kalau orang-orang mengkonsumsi obat, ya karena terlalu banyak efek kimia yang berada dalam tubuhmu, maka pada akhirnya kamu bisa terkena gangguan kesehatan yang lain, ginjal yang pada akhirnya bisa rusak dan lain sebagainya. Jadi bentuk harmnya yang diberikan terhadap orang-orang yang mengkonsumsi obat ini pada akhirnya bakal sebesar itu. Jadi orang-orang ini bahkan harus mencari obat lain lagi, harus mengalami pengobatan lain lagi untuk harm yang jauh lebih besar terhadap diri mereka. Ini artinya masyarakat yang ada pada sisi mereka bakal mengeluarkan lebih banyak uang lagi dong untuk menjaga kesehatannya. Jadi bagaimana kita menimbang debatnya? Simple. Pada sisi kita buktikan bahwa sebenarnya obat-obatnya itu bakal tetap tersedia juga dengan cepat dan juga berkualitas tanpa intervensi pemerintah, dan ini bakal jauh lebih baik pada sisi kita. Bangga. Dan berapa mau datang itu pejabat? Saya confirm ya Kak ya? Iya. Oke. Barusan ada info, menunggu info dari Pak Dir, apakah jadi hari ini pelepasan, kalau tidak besok pagi Ibu. Oh. Udah besok pagi dana langsung. Aku tidak mau Prio. Enggak. Oh, oke. Benar. Anak-anak besok rencananya jauh latihan. Oh gitu? Supaya mereka bisa packing, prepare, print, apa segala macam. Nanti Senin, minggunya mereka debat publik. Kalau misalkan, ya kalau misalkan pagi ya berarti datang saja di sini untuk ketemu pejabat. Yap. Okay, so my speech and
3, 2. The reason why the most affected people are those who comes from underprivileged families or rural areas, because here's the contact panels. They are the ones that the most vulnerable because they don't have access to what nutrition actually is in the food and what is actually good to eat and what is a good like a good food for you to actually consume, right? I think that all teams agrees that they are the vulnerable actors, but I think there is no anything that actually proves how they can cater and what is actually the manifestation of catering to this most vulnerable actor, right? This is my contribution in this debate then. But before that, let's respond all arguments coming from opening opposition, right? I think that their whole case is talking about two things. Firstly, it's about how private companies are better and have like better quality of research, and secondly, how people will have like a high dependency on these types of like GLP-1 products, right? Moving to my first respondent, talking about private companies are better and like better quality of research. I think that this debate is not about which sides have the better quality of research, because sure you have scientists, but on state companies you also have thousands of researchers from different universities. Even better, because there are different universities and over different universities in different areas, so it's actually better because it's not polarized to only like researchers that comes from one city or like a privileged area, right? But under our side, the researchers coming from even like small university like UNTAD in Palu, where you can find where you can find how people in those areas later, how you can find people on those areas actually have like lots of malnutrition disease, right? But further response will be interrogated in my speech. But secondly, when they talk about the dependency on medicines, I think that prescriptions already exist, right? Subsidization, meaning that there will be health clinics also exist in this type of areas as aspects of the subsidies to manufacturers to also watch and guide you in the process of healing through consuming the medications, right? It is not like later. It's like these people will only consume this type of medicines without no prescription from the doctor, because how it look like on your side, how it will look like on your side then, because there is no alternative how the private companies will create these types of healthcare clinics, because they actually have no incentive for the continuous treatment because of long bureaucracy, too complicated and more process for private companies, and it's not something that is attractive, right? But I will prove to you why the state will actually have the incentive to create all of these types of like subsidization and manufacturers as a part of like watching the medicines, right? And actually this is actually bad on your side. But secondly, I think that the dependency on meds is not something that is actually bad when it's a necessary process, especially like the nutrition illness like diabetes, for example, or like obesity, where you cannot immediately stop with one consume of medicine, right? You have to do it continuously, like months or even years, and to consume these kind of things. And it's I don't understand why they bring this point, right? Because what happened under our side is that when you have to continuously consume this thing, it becomes cheaper and more accessible, but rather it's more expensive under your side of the house, right? But let's move to my extension then, talking about the point of rural areas. First layer, I think that the reason why state have the most interest and incentive to focus on rural areas is because of two things. Firstly, because of the political incentive, because you have the responsibility to also cover the rural areas, like policies to subsidize to rural areas, because you want to be favored, and performative altruism is the best way to get more election pool, especially voices in rural areas. This also gives the space for most university students and researchers to actually learn and observe the areas, right? But secondly, I think we flip the entire OG analysis as to how private companies only invest on profitable areas, because there are more possibility they will also co-opt the market on rural areas, right? Meaning that more illegal distributions will be made, because the private companies don't actually care about the healthcare system in the country, right? They only care that these people buy the medicines from them, even with cheap prices, because there's more market to co-op, right? I think that this is why the state have the interest to also co-op, to also cover it first, because they can exploit
Because they can have better like researchers on rural areas with specific market on diabetes and Ozempic, and this will be a future burden on like consuming distribution from private manufacturers that don't actually care about your health effects, because they don't have to cater to the government healthcare, right? The one that have this healthcare system and the one that will be affected the most is the government that need to cover to these people, right? Thus government or the state will be the one that actually cover this instead of the private companies, even though they are possible markets in the rural areas. Kak Aura. If you say prescription exit, then if it's work like that, poor diabetic people can consume it anyway because they cannot even pay 50k BPJS per month, and even after that, puskesmas take BPJS too. So our accessibility analysis fall. But we do agree diabetics now something can cure, but only minimize it. So yeah, basically healthy life can work. Yeah, but then how will be on your side when it's still not accessible to people in rural areas? Because under our side, if you really want to talk about the inaccessibility of the price, because it will be cheaper at the end of the day, right? Because I think that on the basis of both sides is something that you cannot actually prove that private companies will give this for free, especially when they are profit oriented. But 3 then, preemptives to CO, because I'm sure he will also talk about how private equities are that good. A, even in the best case, the research and manufacturers are good and safe, I think that the exploitation will happen on the workers base, right? Cheap labor to extract, to observe and work in the manufacturers with below average wages, for example. But they are not the one who can actually consume the products, right? It's the foreign and the big market that will consume the products that they extract and made in this type of manufacturers in the rural areas panels. Exactly what happened with cocoa in Papua, that they don't even know the taste of chocolate because they are the one who extract the resources, but the ones who consume it is the Western market of like dairy milk and like Silver Queen or whatever, right? This is what happened with private companies have access to rural areas, and when we believe that state is the one that should cover it. But B, you have to prove why is it okay when on your side the government will give all of this, because citizens have higher power to check and balance on our side and hold them accountable, right? Politics incentive to, but under your side there is no private equities that are private equities are hard to be held accountable because there is no jurisdiction and they can like move to other areas anyway if they have so many complications in this one area, right? The manifestation is clear. The subsidization to local universities, not only UI but like local university, have access to observe things and focus to learn how affected people in rural areas because they have direct access to them and have close connections with the local community. What does this mean? It means that they can make the people have trust the healthcare more coming from government. More people will access these GLP products proud to propose. I think it's on brand sama extension. Kenapa tuh gini? Siapa kok mau bait? Queerbaiting sekali. Supaya nice speak squid di Indonesia. I think that doesn't help at all. Gak ada nih pre-existing anunya. Okay, start my speech in 3, 2, 1. Jokes on Zara. I'm not running a private equity extension. I'm running a body positivity extension. Two response. Firstly, OG and CG talking about research quality and accessibility. I have no qualms conceding this. I agree with OG and CG. They can probably prove why the drug in of itself is effective, is good. But we think that the specific trade-off that will always happen in their side of the house is this drug being used and normalizing weight loss in a way that is toxic, in a way that exemplify and make beauty standards much more stronger in a world where we have made so much progress in improving body positivity and making people love their own body without necessarily using these drugs as a way to gain beauty or in a way to gain some degree of aesthetics. But responding to like their magic bullet on drugs being that urgent, we think that there are other alternatives to the drugs in of itself, are alternatives to Ozempic. OO, I think, tries to explain why there are ways in which you can change this through lifestyle changes, for example, like not eating food and etc.
But we think that at best this symmetricize the debate. I think BPM talks about this, why this is going to be very symmetric in terms of whether or not people will lose weight, etc. But we think that the trade-off that we want to push inside closing opposition is that regardless of whether or not the drug will be effective and regardless of whether or not there are alternatives, we think that the meds in of itself creates a huge social trade-off in which people are going to use these drugs beyond their medical use, i.e. aesthetics use. I think this is why my POI matters to Hafiz, because he said that this will be purely prescription drugs. That's very unlikely. Look at what happened to Botox, which was developed as a medical drug, and instead we see an incentive for it to expand into things like aesthetic procedure. Why? Because this is because assuming that the government is involved in the production, this means that the patent for the product itself going to be public, means that there are incentives and there are leeway for a lot of startups and for a lot of health firms wanting to develop this in a way to expand their market into things like aesthetics. That's why you're going to get a variation of the drug in of itself, purely focused on things like aesthetic as opposed to just the medical use in of itself. But second, and this is why I wanted to POI both government bench, I don't think Ozempic is the only drug for type 2 diabetes. We said that there are other forms of drugs that also cures for that also solves type 2 diabetes without necessarily having that sort of trade-off of it being used in aesthetics. And we are going to argue why there's a more responsibility to develop in the other variation of the drug and why we have the precedent for it. But before I continue, yes. We are okay if we make that cheaper for aesthetic purposes, as long as it also make it cheaper for medical purposes. So we don't have any problem with that. Yeah, but if you want to subsidize this for the sake of the urgency of the disease, then develop other products, because I think then the cost of developing Ozempic or the other product that have no trade-off or it being misused for aesthetics, we say that is an important benefit that we get on causing opposition. Second response on Hafiz talking about systematic harm of food shortages. Well, researching the drug itself is expensive. If you want to address food shortages and the fact that healthy food is expensive, put the subsidy into solving the food shortages, subsidizing agriculture, improving technology for farms across Indonesia, for example, or like giving more money and subsidies to farmers in order for them to be able to enter new markets. That allows for food shortages to be solved and make this type of product and lifestyle changes much more visible for people on the ground. I don't understand why drug is in of itself the only thing that is possible. Coming to my extension then, I'm going to talk about beauty standards. What is the precedent of this? We think that there are history in which we don't necessarily develop anti-psychiatric drugs because we believe that it creates a lot of trade-off of it being misused. We don't develop a lot of hormone-changing drugs because we are afraid that it was going to be misused to cure things like LGBT or gender dysphoria, or for example. We find other ways in which we develop this because we believe that these drugs oftentimes have too much sociological trade-off, and we have the more responsibility to then develop something else that might have the same benefit but have no same harm. If opening government explained there are a lot of capacity to do this, I would argue that it's also trickling down to the ability for you to also create drugs that does not necessarily have that capacity to be used into things like aesthetics. Why is this important into the debate? I think in the context of the world in which we live today, we have made so much progress in improving body positivity and make people love themselves for who they are. The problem is when it comes to beauty, when it comes to what happens inside opposition for beauty, is that I think on their best case of the drug itself being cheap and being accessible, I think this is a problem. There is an escalation and normalization of the drug being used in of itself. Sure, maybe the drug is being used medically, that's fine, but assuming that you have captured that market and there are now incentives for private firms to expand into aesthetics, there are normalization and escalation into things like marketing to make sure that people use it through aesthetic means as a way to gain profit, even in the private analysis that World Government Bench talks about. Why is this important part of the debate? Because I think when it comes to beauty, people inherently compete. People have this degree of irrationality to their beauty because it ties to their own self-pride. We think that this is problematic because I think we have made progress about body positivity, but this destroys that momentum and destroys that progress insofar where right now, people who does not necessarily have overweight issues or have any sort of weight issue, etc., are now being consumed by the normalization of the narrative that you should use this product and the fact that this product is accessible to sort of gain more beauty, because you amplify the strength of skinny beauty is beautiful narrative that exists in status quo that we are trying so hard to destroy.
Why is the weighing of this one? Why is a debate-winning extension within the debate? Wait, where's the note? Okay, 2 reasons. I think the issue of drugs quality, I think is irrelevant. If you really want to take care of diabetes, we say that developing other products is justifiable and feasible by the own mechanization of opening government, because I think the drugs in of itself is feasible. The food shortages analysis of Kahaf is also irrelevant, because if that's the problem, then make food more accessible to things like subsidies into agriculture. That's symmetric on your side of the house, because I think food subsidy already exists in status quo, and I think problematic on your side. You kind of divert APBN or divert funding from like subsidy to agriculture to subsidy to drugs. But the exclusive harm that we proved in our side of the house is like the drugs, even in their best case scenario, introduce self-hatred towards your own body and destroys body positivity movement across the world, because now people are racing to use this Ozempic for aesthetic purposes. For all these reasons, proud to oppose. Ya, juri bisa diskusi